Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Arimbi dengan NPM 2313045006. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian musik populer. Pada soal yang pertama yaitu definisikan musik populer dan jelaskan pentingnya dalam studi atau kajian budaya. Bagaimana Shaker menguraikan studi musik populer dalam bukunya, terutama berkaitan dengan dimensi ekonomi, teknologi, dan juga sosialnya. Pada dasarnya, belajar musik populer sama dengan belajar budaya pada saat musik tersebut diciptakan. Musik populer sendiri dibuat untuk mengekspresikan situasi ataupun kondisi pada zaman itu. Musik populer seringkali diproduksi dalam skala besar untuk tujuan komersial, di mana musik populer ini disebarkan melalui media massa sehingga dapat dinikmati dari berbagai usia, di mana saja dan kapan saja. Ciri musik populer sendiri adalah liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari, ritmik dan melodinya mudah diingat sehingga orang cenderung kecanduan dengan musik tersebut. Dan musik populer sendiri mencerminkan identitas maupun budaya di mana musik tersebut diciptakan. Dalam dimensi ekonomi, musik populer bukan hanya produk budaya, tetapi juga dapat dijadikan sebagai industri yang bernilai miliaran dolar, di mana musik populer ini diproduksi dan distribusikan secara massal. Kemudian hal tersebut bertujuan komersial ataupun meraup keuntungan setinggi mungkin. Maka dari itu musik populer seringkali menjual. Maka dari itu musik populer biasanya memperjualbelikan album ataupun menggelar konser dan juga menjual merchandise dari si penyanyinya tersebut. Hal ini menjadikan musik populer memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi yang dapat menaikkan pendapatan industri. Pada dimensi teknologi, ini sangat mempengaruhi perkembangan ataupun penyebaran musik populer. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat dari masa ke masa, dari mulai adanya radio, televisi, smartphone, hingga sekarang adanya streaming online, ini membuat penyebaran musik populer menjadi lebih mudah untuk kemudian diakses oleh khalayak umum. Jadi orang-orang dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya teknologi ini menjadikan musik populer sangat mudah didistribusikan kepada audiens, yang membuat musik populer sendiri sangat cepat merambat di kalangan masyarakat. Contohnya saat ini seperti media platform TikTok itu membuat orang mudah untuk mengakses lagu-lagu terbaru dari musik populer sendiri. Dan biasanya pada platform tersebut orang-orang membuat tren yang membuat orang lain tuh merasa ingin ikutan ataupun ingin join tren tersebut, yang membuat musik tersebut menjadi lebih populer dan mudah tersebar. Pada dimensi sosial, musik populer dijadikan sebagai identitas budaya dari sekelompok orang, yang membuat musik populer ini menciptakan solidaritas dalam kelompok. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh opini publik juga. Jadi musik populer itu sendiri kan dibuat berdasarkan situasi ataupun kondisi pada saat musik itu dibuat. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Dan musik populer juga biasanya digunakan untuk alat politik, di mana musik populer juga biasanya dibuat untuk menyindir ataupun mengkritik pemerintahan pada masa itu. Maka dari itu musik populer sangat berkaitan pada bidang sosial ataupun aspek sosial ini. Dan nomor 2, tinjau secara kritis peran industri musik dalam membentuk musik populer. Bagaimana kekuatan pasar mempengaruhi gaya musik dan apa dampak terhadap konsumsi musik masyarakat ataupun pendengar. Seperti yang kita tahu, peran industri musik sendiri bagi musik populer sangatlah penting, karena tujuan awal musik populer dibuat itu untuk tujuan komersial ataupun dijual belikan. Dengan hal ini kita dapat tahu bahwa musik populer dibuat juga berdasarkan
survei ataupun melihat apa sih masyarakat yang dibutuhkan masyarakat mengenai musik untuk sekarang-sekarang ini, sehingga konsumsi musik masyarakat cenderung hampir mirip ataupun hampir sama karena melihat situasi ataupun kondisi pada saat musik itu dibuat. Seperti yang kita tahu di Indonesia, yang musik populer yang kita tahu itu kan seperti musik-musiknya yang Mahalini, kemudian Tiara Andini, Bernadia, itu kan hampir-hampir mirip, yang lebih cenderung mengutarakan emosi mengenai percintaan. Hal ini membuat musik-musik Indonesia rata-rata dibuat dengan tema percintaan karena target pasarnya lebih menyukai musik-musik seperti itu. Itu mengapa industri musik sendiri memiliki peran penting untuk penyaluran musik ini sendiri. Dampak buruknya ini membuat musisi ataupun pencipta lagu cenderung mengikuti target pasar, bukan membuat karya berdasarkan apa yang ia inginkan. Tetapi karena tujuan komersial tadi, ini membuat ia lebih bisa dibilang membuat karya bukan atas dasar apa yang ia pikirkan, tapi merujuk pada target pasar. Lanjut pada nomor 3, bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan musik populer menurut Shaker. Analisislah dampak teknologi rekaman suara dan amplifikasi terhadap produksi dan pertunjukan musik. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi, kalau kita mau mendengarkan musik ataupun karya, kita harus menunggu pertunjukan ataupun gelaran karya tersebut. Namun dengan adanya teknologi pada saat ini membuat kita mudah untuk mengakses musik itu sendiri. Sekarang kan ada platform digital seperti streaming musik seperti Spotify, Apple Music, ataupun YouTube dan lain-lain yang memudahkan kita mengakses karya. Dan pada zaman dahulu, pada awal-awal teknologi ada, itu juga masih sangat sulit karena perekaman musik pun menggunakan seperti rolling untuk memorinya, dan ini roll ini harganya cukup mahal, membuat para musisi ini sulit untuk mengulang, karena jika mengulang maka harus membeli roll yang baru yang menjadikan pengeluaran pun bertambah. Namun pada era sekarang ini kan ada gadget yang memudahkan kita untuk software-software yang memudahkan kita untuk melakukan perekaman musik. Dan kalaupun kita salah, kita bisa mengulang berkali-kali hingga kita mendapatkan hasil yang kita mau. Kemudian amplifikasi juga sangat berpengaruh untuk sekarang ini. Kalau di era klasik itu kan kita mendengar musik klasik itu terbatas penontonnya karena hallnya sendiri, gedungnya sendiri itu dibuat dengan kapasitas tertentu supaya semua orang dalam gedung tersebut dapat mendengarnya. Tetapi pada era sekarang ini kan ada pengeras suara, mikrofon, segala macam yang membuat pertunjukan musik itu lebih megah dan mudah untuk diakses, karena ribuan orang dapat mengakses pada saat itu juga jika menggunakan speaker dan segala macamnya. Itu membuat musik populer atau musik zaman sekarang itu sangat mudah diakses, karena konser-konser sendiri kan dihadirin oleh ribuan orang dengan adanya amplifikasi ini. Kemudian pada nomor 4, apa yang dimaksud Shaker dengan kritik budaya tinggi atau high culture terhadap musik populer? Jelaskan juga kaitannya dengan low culture, apa maksudnya, dan berikan contohnya. Seperti yang kita tahu, high culture ataupun budaya tinggi itu identik dengan musik klasik,
karena musik klasik sendiri itu dianggap mencerminkan nilai estetika dan intelektual yang tinggi. Musik klasik juga dianggap sebagai musik yang bermartabat karena sangat susah untuk diakses, dimana jika kita ingin mendengarkan musik klasik, kita harus menunggu kapan musik itu dipertunjukkan, dan pertunjukan itu belum tentu ada pada setiap tahunnya. Itu yang membuat musik klasik dianggap sebagai high culture. Kemudian seperti yang kita tahu, musik klasik itu kan dipertunjukkan dengan menggunakan jas yang rapi, kemudian terlihat elegan, elit. Itu yang salah satunya yang membuat musik klasik dianggap sebagai musik yang high culture. Kemudian kenapa musik populer dianggap sebagai musik yang low culture? Karena musik populer sendiri sangat mudah untuk diakses, siapa saja dapat membuat musik ini. Sedangkan di musik klasik hanya orang-orang tertentu yang diakui bahwa karyanya adalah karya yang bagus. Jika di musik populer dianggap low culture karena semua orang dapat membuat musik ini. Bahkan saat kita memiliki sejumlah uang, kita dapat meminta tolong ataupun meminta dibuatkan musik tersebut agar kita nyanyikan atau kita jadikan hak milik kita. Itu yang membuat musik populer dianggap sebagai musik yang low culture. Selain itu, musik populer juga mudah untuk diakses halayak ramai dan dijadikan sebagai konsumsi massal dan juga hiburan. Jadi kita dapat menonton itu kapan saja, di mana saja, dan mengaksesnya. Dan juga musik populer itu biasanya sangat sering mengadakan pertunjukan ataupun konser-konser yang membuat musik populer sendiri mudah untuk kita temukan. Kita lanjut pada nomor 5. Periksa hubungan antara genre musik subculture seperti yang dibahas dalam buku ini. Bagaimana evolusi genre mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat dan budaya pemuda. Berikan contohnya. Musik populer itu sangat berhubungan erat dengan genre musik dan subkultur, karena musik populer sendiri mencerminkan identitas ataupun budaya dari sekelompok tertentu, yang dimana hal ini juga dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi pada saat musik itu dibuat. Biasanya pada masa ke masa itu kan terjadi perubahan baik sosial, politik, segala macamnya, yang membuat subgenre ataupun subculture itu pun muncul. Seperti contohnya musik rock sebagai subculture pemuda pada tahun 1960-an. Musik rock ataupun terutama rock and roll itu menjadi simbol pemberontakan ataupun kebebasan bagi pemuda di era 1960-an tersebut. Karena ini seringkali dianggap menentang musik-musik sebelumnya di era klasik. Karena pada musik rock ini cenderung mengekspresikan emosi dan menunjukkan bahwa pemuda pada zaman itu ingin keluar dari era klasik. Mereka cenderung lebih mengeksplor musik menjadi lebih beragam lagi. Kemudian lanjut pada era 1970-an, itu subculture ataupun subgenrenya berubah menjadi punk karena genre punk tersebut muncul sebagai suatu bentuk respon terhadap ketidakpuasan situasi sosial ataupun politik yang terjadi di Inggris pada masa itu. Subculture punk ini berfokus terhadap pemberontakan sistem sosial dan politik yang berlaku pada masa itu. Ciri subgenre ini itu berpenampilan mencolok, kemudian lirik-liriknya provokatif, yang menjadikan musik ini sebagai cerminan rasa frustasi pemuda terhadap kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial di Inggris pada saat itu. Lanjut, yang contoh ketiga ada
subculture pada tahun 1980-an dan 1990-an, di mana subgenrenya hip hop. Hip hop yang dikembangkan di komunitas Afrika Amerika mencerminkan pengalaman hidup dan perjuangan sosial pemuda di kota-kota besar di Amerika, terutama terkait dengan ketidaksetaraan ras ataupun rasisme antara kulit putih dan kulit hitam, terus kemiskinan dan kekerasan. Subkultur hip hop ini berkembang dengan identitas yang kuat melalui gaya hidup, berpakaian, dan lirik yang sering membahas masalah sosial dan politik. Seperti contohnya lagu Flight the Power oleh Public Enemy yang menggambarkan ketegangan sosial dan seruan untuk perlawanan terhadap ketidakadilan rasial. Kemudian lanjut pada nomor 6, dalam perspektif gender, musik sering dijadikan sebagai alat eksplorasi seksualitas. Jelaskan dan berikan contohnya. Musik seringkali digunakan sebagai alat eksplorasi seksualitas, di mana lirik, gaya, atau penampilan artis yang terdapat pada musik video ataupun konser-konsernya dapat mencerminkan atau menentang norma-norma seksualitas yang ada dalam masyarakat. Biasanya simbol ataupun karya-karya yang menunjukkan eksplorasi seksualitas ini karya-karya dari barat, dan biasanya visualisasinya menggunakan visualisasi perempuan, di mana ini dapat menjadikan orang berandai-andai ataupun berimajinasi mengenai visualisasi maupun lirik dari lagunya tersebut. Musik ini memberi ruang bagi individu untuk mengekspresikan identitas seksual mereka. Tapi dalam hal tertentu juga ini menjadikan musik ini sangat kontroversial dan non-normatif. Contohnya seperti lagu Lady Gaga yang Poker Face dan Love Game tidak hanya mengeksplorasi ketertarikan seksual tetapi juga identitas seksual yang ambigu, dan Lady Gaga sering menggunakan platform musiknya untuk mendukung komunitas LGBTQ. Dan ini sudah sangat di luar dari norma agama dan lain-lainnya jika kita tinggal di Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma yang ada di kita. Selanjutnya contohnya seperti Harry dari One Direction, itu dia mempunyai lagu berjudul Falling, di mana lagu itu sebenarnya terlihat biasa saja kalau visualisasinya perempuan dan laki-laki, tapi kenyataannya Harry sendiri itu merupakan anggota ataupun salah satu orang yang memiliki kecenderungan seksualitas yaitu bisex ataupun gay gitu. Jadi visualisasi pada musik populer juga berpengaruh terhadap makna yang terkandung dalam lagu. Jadi bisa saja visualisasi yang ada berbeda dengan tujuan asli yang sebenarnya ditulis oleh pencipta lagunya. Lanjut pada soal nomor 7, musik populer sangat terkait dengan budaya dalam struktur masyarakat tertentu. Jelaskan dan berikan contohnya. Musik populer itu sangat terkait dengan budaya dalam struktur masyarakat tertentu karena mencerminkan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Musik populer bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai cerminan atau reaksi terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya suatu kelompok atau komunitas. Jadi, mengapa musik populer ini sangat terkait dengan budaya dan struktur masyarakat tertentu? Karena pada dasarnya musik populer itu kan dibuat berdasarkan situasi ataupun kondisi pada masa musik tersebut dibuat. Ini mengapa musik populer ini mencerminkan suatu budaya ataupun struktur masyarakat tertentu. Seperti contohnya musik hip hop, itu kan kita tahu musik hip hop itu sebagai bentuk protes ataupun mengekspresikan diri masyarakat Afrika yang ada di Amerika terhadap kecenderungan rasis yang ada di sana.
Kemudian ada lagi seperti reggae yang populer di Jamaika. Ini sangat terkait dengan budaya dan perjuangan sosial di negara tersebut, terutama dalam konteks ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Selain itu, pada zaman Orde Baru Indonesia, pada pemerintahan Bapak Soeharto, itu Iwan Fals membuat beberapa lagu yang mengkritik pemerintahan ataupun politik pada zaman itu. Dan sebenarnya ini sangat kontroversial yang membuat beliau sendiri sering keluar masuk penjara akibat lagu ataupun karya yang dibuatnya untuk mengkritik pemerintah. Dan saat ini pun sudah berubah, musik-musik populer itu cenderung mengekspresikan mengenai perasaan, percintaan, karena pada masa-masa ini banyak generasi muda seperti Gen Z yang cenderung sedang berbunga-bunga pada umur-umurnya, ingin memiliki pasangan dan segala macamnya. Itu terkadang ada juga yang patah hati. Jadi biasanya musik-musik itu berkembang dari masa ke masa dan tidak tetap, karena mengikuti perkembangan zaman, budaya, dan juga situasi yang ada pada masa itu. Selanjutnya pada soal nomor 8, musik populer kerap kali dijadikan alat politik. Jelaskan apa maksudnya menurut Shaker. Menurut buku yang ditulis oleh Shaker, musik populer sering dijadikan sebagai alat politik karena musik memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan sosial, politik, dan ideologis dengan cara yang dapat menjangkau audiens secara lebih luas. Kenapa musik populer ini dijadikan sebagai alat politik? Seperti yang kita tahu, pembuatan musik populer itu sebagai pencerminan ekspresi diri ataupun emosional diri, dan dibuat berdasarkan zaman ataupun budaya ataupun situasi kondisi politik yang ada pada saat musik itu dibuat. Dan kenapa musik populer dijadikan alat? Karena musik populer ini disebarkan secara massal sehingga masyarakat luas lebih mudah menjangkau musik-musik ini, dan kritik-kritik ini akan lebih mudah tersampaikan jika masyarakat pun seringkali mendengarkan lagu-lagu ini. Musik ini sebagian dapat digunakan untuk memperjuangkan perubahan sosial, menentang kekuasaan ataupun memperkuat ideologi tertentu. Apalagi dengan disalurkannya oleh artis ataupun influencer, musik ini dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mengkritik ataupun mengekspresikan kondisi politik pada saat itu. Contohnya yang saya sebutkan tadi di lagu Punk itu digunakan untuk mengkritisi ataupun mengekspresikan ataupun mengkritik kondisi politik yang terjadi pada saat itu di Inggris, di mana adanya ketidakadilan, pemerintahan yang korup, dan ketimpangan kelas yang ada di Inggris. Kemudian lagu hip hop yang populer di kalangan komunitas Afrika Amerika yang digunakan untuk mengkritik ketidaksetaraan ras dan kekerasan polisi terhadap orang Afrika atau orang kulit hitam. Ini juga dijadikan sebagai alat untuk menyuarakan hal-hal yang terjadi pada mereka, di mana sangat banyak rasisme antara ras kulit putih dan ras kulit hitam di Amerika sana. Kemudian contohnya jika di Indonesia itu ada lagu-lagu Iwan Fals, salah satunya yang berjudul Bongkar. Ini lagu yang mengkritik pemerintahan yang dianggap korup dan tidak berpihak kepada rakyat. Iwan Fals juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat dan mendukung perubahan yang adil. Lagu ini menjadi
anthem bagi mereka yang menuntut reformasi, terutama konteks politik Indonesia di Orde Baru saat itu yang kita tahu sepertinya terulang lagi di tahun ini. Jadi mungkin lagu-lagu Iwan Fals ini dapat dijadikan kembali sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan politik ataupun kritisi pemerintahan pada masa itu. Sekian penjelasan ataupun penjabaran jawaban dari tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian musik populer untuk peminatan riset. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.